Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, rezeki, rezeki, rezeki. Mari kita sama-sama membahas masalah rezeki kita yang semuanya sudah ditentukan takarannya. Jadi, banyak sedikit rezeki harus disyukuri. Sudahkan kamu bersyukur hari ini? Berterima kasih kepada Sang Halik karena masih diberi raga yang sehat. Karena masih bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi dan masih bisa beraktivitas lainnya. Besar kecil rezeki yang kamu terima atau dapatkan hari ini, jangan lupa untuk selalu mensyukurinya. Tak perlu banyak-banyak. Rezeki yang sedikit tapi sudah mampu mencukupi kebutuhan pokok kamu sehari-hari sudah patut untuk kamu syukuri. Terkadang kita lupa bahwa setiap orang telah memiliki rezeki masing-masing. Sehingga tak jarang, ketika dirasa rezeki kita tak cukup banyak dari rezeki orang lain kita akan merasa sedih, kecewa bahkan marah. Asteris menyoal rezeki. Setiap orang takarannya berbeda-beda asteris. Kecewa dan marah karena rezeki yang didapat tak sebanyak orang lain justru akan membuat kita menjadi pribadi yang mudah emosi. Sebenarnya, tolok ukur rezeki adalah kebermanfaatan dan keterkecukupannya. Kita harus senantiasa bahagia dan terima kasih ketika rezeki yang kita dapat bisa mencukupi kebutuhan kita. Mulai dari kebutuhan makan, tempat tinggal atau hal pokok lainnya. Takaran rezeki setiap orang berbeda-beda. Tugas kita adalah selalu mensyukurinya. Setiap orang telah memiliki takaran rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita adalah menjemput rezeki tersebut dengan lapang dada, kerja keras dan rasa syukur yang tulus dari hati. Banyak sedikit rezeki yang didapat. Jika senantiasa disyukuri, ini bisa membuat kita menjadi pribadi paling bahagia dan tanpa beban. Asteris sadar atau tidak, rezeki berlimpah bisa membuat kita lalai asteris. Percayalah, Allah selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Rezeki sedikit namun disyukuri dan mampu mencukupi justru akan lebih baik dan berkah jika dibandingkan dengan rezeki banyak namun melalaikan. Banyak dari kita yang lalai terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan di luar sana. Sadar atau tidak, berlimpahnya rezeki bisa mendorong kita kepada situasi yang berbahaya, situasi yang menjadikan malapetaka bagi kita. Berlimpahnya rezeki juga bisa mendorong kita menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati dan angkuh. Kalau suatu saat rezeki yang berlimpah dan hanya sebagai titipan tersebut diambil oleh pemilik sesungguhnya yakni Allah, kita bisa apa? Jangan bangga dulu ketika rezeki kamu sedang berlimpah. Jangan tinggi hati apalagi sombong karena rezeki tersebut tidak abadi. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan berguna buat saya dan umumnya berguna buat kalian semua. Amin. Tentang hal ini, Nabi Nuh alaihi salam berkata, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib. Quran Surat Hud ayat 31. Demikian pula Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan, katakanlah, aku tidak mampu menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Di antara perkara gaib yang Allah khususkan untuk dirinya semata adalah apa yang terkandung dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya semata pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui, dengan pasti apa yang akan dia dapatkan di hari esok. Dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Luqman 34. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk dari 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Kemudian Nabi membaca ayat dari surat Luqman tersebut. Pen. Hari Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 50. Dari sahabat Abu Hurairah Z. Nantiasa disyukuri. Ini bisa membuat kita menjadi pribadi paling bahagia dan tanpa beban.
Asteris sadar atau tidak, rezeki berlimpah bisa membuat kita lalai asteris. Percayalah, Allah selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Rezeki sedikit namun disyukuri dan mampu mencukupi justru akan lebih baik dan berkah jika dibandingkan dengan rezeki banyak namun melalaikan. Banyak dari kita yang lalai terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan di luar sana. Sadar atau tidak, berlimpahnya rezeki bisa mendorong kita kepada situasi yang berbahaya, situasi yang menjadikan malapetaka bagi kita. Berlimpahnya rezeki juga bisa mendorong kita menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati dan angkuh. Kalau suatu saat rezeki yang berlimpah dan hanya sebagai titipan tersebut diambil oleh pemilik sesungguhnya yakni Allah, kita bisa apa? Jangan bangga dulu ketika rezeki kamu sedang berlimpah. Jangan tinggi hati apalagi sombong karena rezeki tersebut tidak abadi. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan berguna buat saya dan umumnya berguna buat kalian semua. Amin. Tentang hal ini, Nabi Nuh alaihi salam berkata, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang gaib. Quran Surat Hud ayat 31. Demikian pula Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengatakan, katakanlah, aku tidak mampu menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Di antara perkara gaib yang Allah khususkan untuk dirinya semata adalah apa yang terkandung dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya semata pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan dia dapatkan di hari esok. Dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Luqman 34. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk dari 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah semata. Kemudian Nabi membaca ayat dari surat Luqman tersebut. Pen. Hari Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 50.